Mulai dari kita ikut Tuhan, harus berani, rendah hati dan setia, dan selalu menurut apa kehendak Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi belajar dari awal, selalu ada rendah hati dan penurutan. Sebab kita sudah lihat tadi, orang yang jatuh itu adalah dalam tingkat tinggi, seperti Ratu Wasti, seperti orang yang terdahulu itu. Sebenarnya udah menjalani banyak. Atau seperti bagian dari anak-anak Abraham, bukan yang dari pinggir ataupun seperti pasir di laut, tidak. Tapi anak-anak Abraham yang seperti bintang di langit. Itu sebabnya harus ada ketekunan, kesetiaan, ketundukan. Kalaupun semakin meningkat, justru harus semakin merendah. Di situ artinya, saudaraku. Semakin meningkat, semakin rendah, semakin menurut. Semakin meningkat, semakin rendah, semakin menurut. Dan itu adalah perasaan dan pikiran yang ada pada Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya, saudaraku, yang bertahan sampai ke akhir, kita harus belajar setia. Jangan seperti tadi sudah berjanji pagi-pagi sedinar sehari, karena ada yang masuk cuma 1 jam, jam 5, masa kerja sampai jam 6. Kok dia yang ngatur? Nah, boleh, saudara-saudaraku. Kalau udah itu, ya udah itu. Nah, seringkali dalam kehidupan orang Kristen ikut mengatur semuanya, saudaraku. Seringkali begitu. Dan kekacauan banyak di situ, saudaraku. Saudara-saudaraku, kita sangat merindukan supaya kita adalah orang yang bertahan sampai ke akhir, dan bertahan bila Tuhan beri kesempatan bagi kita sampai Tuhan Yesus datang. Kita akan memasuki kelompok orang yang diubahkan dalam sekejap tanpa melalui kematian jasmani. Tapi kalau kita menang dan hidup sampai kedatangan Tuhan, kita tidak harus mengalami lagi kematian fisik, tapi kita tinggal diubah sekejap. Inilah, biar ini jadi kerinduan kita, saudara-saudaraku. Itu adalah orang yang bertahan sampai akhir, bertahan dan menang sampai akhir. Dan kiranya berkat ini Tuhan berikan bagi kita semua, bertahan dan menang sampai akhir. Karena ada saudara-saudaraku sudah masuk di dalam peningkatan yang sangat tertinggi, tapi dia bisa jatuh dari itu. Salah satu contoh, saya mau ajak kita membaca
dalam kitab Ester. Ester pasal yang pertama saya mau ajak kita membaca ayat 12. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Ini adalah Ester yang akhirnya harus diganti, permaisuri yang diganti. Wasti adalah permaisuri yang digantikan oleh Ester. Dan kita juga akan membaca lagi pasal 2 ayat yang ke-16. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Apa yang kita akan perhatikan di sini supaya benar-benar kita setia sampai akhir dan menang. Wasti ini dia ibaratnya pertandingan, dia sudah mencapai finish. Ini saudara-saudaraku, sebenarnya sudah mencapai finish. Jadi kalau di dalam kerohanian dia sudah bagaikan ya yang sudah masuk dalam kedewasaan rohani, bukan kanak-kanak lagi. Jadi sudah berjuang banyak, sudah masuk kedewasaan rohani. Jadi inilah yang kita akan perhatikan, saudara-saudaraku, biar tidak ada kejatuhan. Karena di akhir zaman, pada akhir sekali, hal seperti itu, orang-orang yang dewasa rohani, orang-orang yang sudah sampai ke puncak, tapi justru bisa jatuh. Dalam Wahyu pasal 12, saya akan ajak kita lagi melihat contoh-contoh. Ayat yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10,
dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ini adalah menunjukkan orang-orang yang rohaninya sudah dewasa, tapi di akhir zaman masih bisa diseret ekor daripada naga itu adalah tenaga dari iblis yang terakhir. Jadi bukan hanya karena kekuatan dari naga itu, karena kekuatan aslinya sudah runtuh. Kekuatan asli naga itu adalah, ular itu adalah di kepalanya, tapi sudah diremukkan oleh Yesus. Jadi tinggal ekornya. Sebenarnya ekornya ini enggak terlalu mematikan, tapi memang masih bisa mengalahkan. Jadi kenapa demikian? Itu karena tidak semata-mata kekuatan dari iblis itu, tapi ada salah dalam kehidupan, boleh katakan rohaniawan, menjadikan dia gampang diseret. Istilahnya kalau ada jurang, dia salah sendiri, dia di pinggir jurang. Jadi hanya lewat ekor naga, kadang-kadang dia geser-geser ke kiri atau ke apa, bisa masuk jurang. Nah ini, jadi karena salah sendiri, kekurang hati-hatian. Jadi itu yang kita akan perhatikan, dan banyak yang seperti itu di akhir zaman. Kalau kita boleh melihat juga di dalam Matius pasal yang ke-20, saya akan baca ini, Matius pasal yang ke-20 saya akan ajak kita memperhatikan dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ini, ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini saudara-saudaraku, ini tidak semata-mata karena iblis kuat. Ya, kalau kita melihat firman Tuhan ini dari awal, ini adalah pekerja-pekerja yang dipanggil bekerja di ladang anggur. Yang pertama kita lihat Matius pasal 20 ayat 3. Ini pemanggilan yang pertama. Kira-kira pukul 9 pagi keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang lain. Bukan yang pertama ya. Ayat 1 dulu. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ini yang pertama.
Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ini saudara-saudaraku, masih di dalam hal ini semua baik-baik. Selanjutnya yang kedua, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Nah, ini yang kedua. Ini sekarang ketiga, ayat 5. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Jadi pukul 12 dan pukul 3. Ayat 6. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Ini jadi bekerjanya cuma 1 jam, saudaraku. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuan itu. Ini saudara-saudaraku, bukan iblis. Saya pikir bukan iblis. Memang di hatinya itu enggak ada terima. Dan dia sendiri yang berubah. Orang sudah berjanji 1 hari sedinar. Ya kalau dia panggil lagi urusan dia. Nah, ini namanya ikut campur, ikut mau atur harta orang. Padahal dia kan cuma istilahnya buruh. Sudah ada perjanjian kontrak, ya sabar aja. Kalau seandainya ada lagi kontrak yang lain, ya bikin lagi perjanjian. Tapi kalau ini, disinilah saya perhatikan manusia sendiri sering sekali dia di dalam kekurangan dirinya sendiri. Nah, jadi yang membahayakan sebenarnya adalah kepala ular, tapi kalau ini cuma ekornya aja juga jatuh dia. Kenapa? Satu, dia tidak mau konsisten dalam apa yang dia sudah berjanji, saudara-saudaraku. Jadi yang baik itu ya udah setialah sampai akhir. Orang dia sudah berjanji, pagi-pagi sudah bikin perjanjian 1 hari sedinar, oke? Janji. Nah, sebenarnya begitu, saudaraku. Ya udah setia saja. Nah, tapi nanti dia nggak terima. Dianya yang nggak terima. Iblis nggak goda dia, nggak ada. Dianya yang tidak tepat dalam pembicaranya. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita harus banyak belajar, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu saya buka sedikit contoh bagi kita
maka wasti ini sudah tinggi level dari tingkatannya dalam kerajaan itu. Tapi satu, tidak ada, saudara-saudara yang kekasih, kehidupan penyerahan. Jadi meningkatlah akunya itu, melonjak dia. Nah, tidak ada penurutan. Itu sebabnya, dari mana ini datangnya? Saudara-saudaraku, mulai dari kita ikut Tuhan, harus berani, rendah hati dan setia, dan selalu menurut apa kehendak Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi belajar dari awal, selalu ada rendah hati dan penurutan. Sebab kita sudah lihat tadi, orang yang jatuh itu adalah dalam tingkat tinggi, seperti Ratu Wasti, seperti orang yang terdahulu itu. Sebenarnya udah menjalani banyak. Atau seperti bagian dari anak-anak Abraham, bukan yang dari pinggir ataupun seperti pasir di laut, tidak. Tapi anak-anak Abraham yang seperti bintang di langit. Itu sebabnya harus ada ketekunan, kesetiaan, ketundukan. Kalaupun semakin meningkat, justru harus semakin merendah. Di situ artinya, saudaraku. Semakin meningkat, semakin rendah, semakin menurut. Semakin meningkat, semakin rendah, semakin menurut. Dan itu adalah perasaan dan pikiran yang ada pada Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya, saudaraku, yang bertahan sampai ke akhir, kita harus belajar setia. Jangan seperti tadi sudah berjanji pagi-pagi sedinar sehari, karena ada yang masuk cuma 1 jam, jam 5 masa kerja sampai jam 6, kok dia yang ngatur. Nah, boleh, saudara-saudaraku. Kalau udah itu, ya udah itu. Nah, seringkali dalam kehidupan orang Kristen ikut mengatur semuanya, saudaraku. Seringkali begitu. Dan kekacauan banyak di situ, saudaraku. Itu sebabnya dalam Lukas pasal 17 ini harus kita perhatikan ini. Ayat yang ke-10. Demikian juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Mestinya harus setia di sini. Tapi tadi yang masuk pagi-pagi itu bukan begitu lagi, saudaraku. Dia sudah ikut ngatur. Tadi kalau dikatakan, kita kan tadi pagi kan sudah janji 1 dinar sehari. Nah, tapi dia enggak bertahan di situ, saudaraku. Dia malah enggak puas, dia mau ikut ngatur. Aku harus seperti itu Saudara-saudaraku, apa yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita bersyukur. Haleluya. Biar Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku. Kalau keluar sedikit pun terseret kepada kejatuhan, terseret, saudara-saudaraku. Jadi
kita tidak mengerti apakah dia dimarahin, apakah dia, kita nggak tahu. Pokoknya ya mereka udah sampai bersoal jawab. Itu sebabnya demikian juga kita, apabila kita telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita, hendaklah kita berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi semakin tetap rendah hati, semakin tetap rendah hati, dan semakin tetap bisa berguna bagi orang lain. Kiranya Tuhan tolong kita, dan itulah yang kita boleh bacakan tadi dalam sambungan Matius pasal yang ke-20 itu. Kita akan bacakan, saudara-saudaraku, karena kita tidak ingin yang terdahulu nantinya malah terkemudian. Nah, atau yang sepertiga dari bintang-bintang di langit bisa diseret ekor naga. Bukan kepalanya, saudaraku, ekornya. Tadi kita sudah baca itu. Nah, sekarang Matius pasal 20 tadi saya akan sambung bagi kita ayat yang ke-27 mulai. Atau 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, pimpinan-pimpinan di dalam gereja itu ada dua bagian. Ada pimpinan organisasi. Dia tidak usah harus mengambil tabiat dan cara Yesus. Dia tidak harus menggenapi firman, karena dia hanya organisasi. Tetapi kalau dia ingin untuk supaya apa yang digembalakan itu merupakan domba-domba yang siap dipersembahkan, mau tidak mau dia harus siap, biarpun yang menjadi terbelakang. Saudara-saudaraku, saya heran baca firman Tuhan ini. Yang terima gaji pertama itu bukan yang pagi-pagi. Memang saudara-saudaraku, ya. Saya mau ajak kita lihat dulu lagi Matius 20 itu 16. Demikianlah orang yang terakhir yang menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Tadi yang terima upah itu ayat berapa tadi? Ya, 12 ya. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Kita baca dulu mulai dari 9. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Nah, ini yang pertama terima gaji justru yang terakhir. Benar-benar deh, yang pertama itu kalau nggak rendah hati, kalau nggak sabaran, hancur. Nah, inilah saudara-saudaraku, biar semakin ada rendah hati, biar semakin ada kesabaran. Saya pikir disinilah yang banyak jatuh, saudaraku, di akhir zaman ini. Apalagi kalau sudah ada jabatan di gereja, sudah ada
pimpinan, pendeta, bishop, pastor, porus. Wah, kalau akunya saudaraku, jatuhlah itu. Ya, ini luar biasa ini. Jadi itu sebabnya harus memandang Yesus. Di mana Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sekarang bukan jadi pelayan, dia yang harus ngatur semua. Nah, inilah gereja pecah. Terjadi tidak ada kesehatan, masing-masing bikin sendiri-sendiri. Ini dalam barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sekarang ini harus dia yang ngatur, yang mimpin semua. Ini melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Ini saudaraku, mengambil semua untuk dirinya, bukan memberikan nyawanya. Bila perlu nyawa orang juga mau diambil aja juga semuanya. Ini saudaraku, menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini semuanya masih sejalan dari pekerja-pekerja, saudara-saudaraku. Jadi semakin lama bekerja mestinya harus semakin gak ada akunya lagi. Tapi ini semakin lama dia bekerja, akunya semakin tinggi. Satu, kalau bos itu memberikan duluan justru kepada yang terakhir, ini saudaraku, itu sudah jadi pukulan bagi dia. Tapi kalau sudah terbiasa rendah hati seperti tabiat Yesus, itu bukan jadi pukulan. Tapi karena dia tidak semakin rendah hati, seperti tadi kita baca di dalam Lukas 17 ayat 10. Saudaraku, melihat ini cara Tuhan ini. Karena ini Tuhan mengumpamakan ini tentang kerajaan surga. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga, nah ini sama seperti seorang tuan rumah pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi yang pertama itu mereka sepakat sedinar sehari. Nah, ada nanti jam 9, ada jam 12, ada jam 3, ada jam 5. Jadi ada 4 lagi. Dia yang pertama pagi-pagi benar. Nah, tapi nanti kalau dapat uang, si bos itu bukan kasih ke dia duluan. Ini saudaraku. Kenapa demikian? Saya perhatikan, memang Tuhan menginginkan harus benar-benar seperti pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus Kristus. Ke situ kerinduannya. Sampai kita hanya menurut. Ini saudara-saudaraku, kalau masing-masing sudah mempertahankan, disitulah terjadi perpecahan-perpecahan. Nah, jadi maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Nah, udah ada perjanjian kok nggak setia juga ini saudara-saudaraku. Dia tidak ada perjanjian lagi, kok dia sangkanya. Ini prasangka-prasangka yang tidak bagus ini saudaraku. Dan banyak inilah yang menjadi
perpecahan, kesalahan dalam banyak organisasi, dalam rumah tangga, dalam nikah, prasangka-prasangka ini, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita harus percayakan saja kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan tolong saudaraku, diatur yang sebaik-baiknya. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Kenapa bersungut-sungut? Orang dia salah sendiri bersungut-sungut. Memang sudah ada perjanjian, sudah ada kontrak. Dianya yang mau mengubah kontrak, ya nggak boleh dong. Jadi kalau sudah ada kontrak perjanjian, ya sudah, setia saja. Haleluya. Jadi kita setia mulai mengikuti Yesus, mulai pertobatan awal, melayani terus, setia saja. Kalau kita boleh sampai kepada hidup yang kekal, itu sudah melebihi semuanya, saudara-saudaraku. Dan semua itu adalah karunia Tuhan bagi kita. Saudara-saudaraku, itu sebabnya dari awal tetap belajar, tetap menurut dan setia kepada Tuhan, mengambil tabiat dan perasaan yang ada pada Yesus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, Tuhan mau cipta kita. Kalau tidak ada pergantian di tingkat paling atas, dibuang. Nah, ada yang terdahulu digeser, ada yang bagaikan bintang di langit dijatuhkan ke bawah. Itu sebabnya dari awal, saudara-saudaraku, kita harus tetap dalam rendah hati dan setia sesuai dengan firman yang kita terima, panggilan kita masing-masing. Saya mau ajak kita akan perhatikan sedikit lagi, biar kita akan semakin indah di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tadi kita sudah mendengar bagaimana di dalam hal-hal yang sudah sebenarnya paling tingkat-tingkat yang tertinggi. Kalau tadi bintang di langit itu tinggi, kalau yang terdahulu tapi jadi terkemudian, itu juga istilahnya sudah nomor 1 dulu tapi terkemudian, sudah jadi ratu tapi terbuang lagi. Itu sebabnya bagi kita harus belajar dari awal kepada kesetiaan dan kesetiaan. Kita harus ada persiapan untuk itu. Jadi kalau kita memperhatikan Ester yang menggantikan Wasti, mulai dia diarahkan, baru saudaranya, saudara bapaknya Mordekai, terus menurut dia. Nanti kalau dia sudah meningkat lagi, sudah masuk dalam kategori persiapan, diatur menurut, terus menurut, nggak ada perlawanan sedikit pun. Apapun jangan kasih tahu bangsamu, ya jangan. Semua apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu membuat dia berhasil, saudara-saudaraku. Dan orang yang terus menurut
dia akan berhasil. Itu sebabnya dari kebiasaan itu membuat tidak sulit untuk tetap menjadi kategori pemenang. Tetapi kalau sudah mulai ada tidak penurutan, itu adalah kerugian. Saya mau mengajak kita membaca di dalam kitab Zakaria. Zakaria pasal yang ke-7 kita akan baca. Ayat yang ke-11. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Jadi di sini kita memperhatikan menjadi hati keras, melawan, tidak tunduk itu tadi, itu dari pribadi, bukan karena kekuatan iblis. Kalau kita baca firman Tuhan ini, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Ini jadi bukan karena kekuatan iblis ini. Jadi membiasakan diri keras, lebih keras, lebih keras, lebih keras, akhirnya kepada puncak yang paling keras. Karena batu amril itu adalah yang paling keras, walaupun dia halus. Nah, ini yang berbahaya, tapi itu paling keras. Itulah yang bisa menghantam besi baja, saudaraku. Tahu kerjanya? Cikir klep. Bahasa Indonesianya apa ya? Kurang tahu. Tapi itulah saudara-saudaraku. Nggak ada yang lain, harus pakai amril. Kalau Pak Tania pasti tahu amril. Bisa beli di situ banyak itu. Itu kayak bedak itu. Tapi kalau udah dipasang di besi itu, sek, habis itu. Nah, besi yang paling keras itu mesin mobil itu. Bisa, saudaraku. Nah, jadi mereka membuat hati. Saudaraku, lawannya bagi kita adalah dalam Yakobus pasal 1. Ramah terhadap firman, lembut kepada firman. Haleluya, saudaraku. Iya, ini saudaraku, ini lawannya. Boleh kita baca sebentar ya. Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut. Ini lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, jadi saudara-saudaraku, kita harus sampai lemah lembut menurut firman Tuhan. Jadi tabiat penurutan itu harus dimiliki anak Tuhan. Mulai dari yang kecil-kecil, jangan suka melawan. Kita juga anak Tuhan, kita masih kecil rohaninya, ya. Jangan suka melawan, saudaraku. Nanti kalau lama-lama jadi batu amril. Kelihatan halus tapi melawannya luar biasa. Jangan, saudara-saudaraku. Kelihatan kayak putri Solo, lemah lembut, tapi hatinya bodoh, keras juga.
Jangan. Ini jadi kita lihat firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka, ini 13, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai di antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Jadi indah tadinya saudara-saudaraku, tapi karena keras hati menjadi sunyi sepi dan tidak berarti lagi. Jadi wasti itu tidak bisa lagi menerima, keras saudaraku. Itu sebabnya harus berimbang. Semakin keberkatan harus kita seperti padi, semakin berisi semakin tunduk, semakin berisi tunduk. Itu dikehendaki Tuhan, saudara-saudaraku. Apa saja yang kamu lakukan, apa tadi Lukas 17 ayat 10. Oke, tolong bantu baca satu ini, biar kita berdoa. Siapa yang mau baca, tolong bantu. Lukas 17 ayat 10. Ya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Iya. Jadi satu harus melakukan apa yang dilakukan. Habis itu jangan menuntut. Makanya sekarang ini banyak kehancuran. Gereja-gereja, bisop sama bisop, empurus sama empurus, pendeta sama pendeta. Ini saudaraku, kiranya Tuhan berkatkan ini. Lukas 17 ayat 10. Jangan menuntut. Kalau Tuhan sudah panggil kita dan Tuhan sudah berjanji, mau yang mana hidup kita, berserahlah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang atur pimpin kita semua. Menang sampai ke akhir. Nggak ada bintang yang jatuh, nggak ada yang terdahulu menjadi terkemudian, tapi semua diberkati oleh Tuhan. Tapi harus ada rendah hati saudaraku, dan ada penyerahan. Seperti Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yang mau besar, dia harus siap rendah hati dan melayani yang lain. Dan kalau ini boleh terjadi, semua mengarah ke situ, semua indah, dan kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Mari kita mau datang.